Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan lagi materi ke-8 ya dari kuliah online kita Find Out Rasulullah Habits. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kira-kira saat suasana sudah menuju pukul 8 pagi. Baik ya, jadi sudah kita bahas bahwa Rasulullah mengunjungi atau menyinggahi satu demi satu kediaman Ummul Mukminin sejak pukul 6 sampai pukul 7, pukul 7 sampai pukul 8 ya. Jadi lawatan beliau akan berakhir di pukul 8. Artinya genap sudah ke-9 hujrah Ummahatul Mukminin beliau singgahi kurang lebih satu rumah 15 menit atau 10 menit ya, dan itu akan berakhir beliau menuju ke Masjid Nabawi. Jadi masjid adalah tempat ke-10 yang beliau kunjungi ya. Satu demi satu sudah disinggahi. Terakhir beliau akan menuju ke masjid, tapi tidak lama di masjidnya, hanya sebentar saja melihat ke kondisi para ahlu sufa ya, atau para sahabat yang berada di masjid. Hanya 5 menit atau 10 menit ya, nggak lama kemudian beliau pulang kembali ke rumah ya. Jadi pada pukul 8 tersebut Rasulullah SAW memantau sebentar ya, menengok sebentar kondisi masjid, kemudian beliau akan pulang ke rumah salah satu dari Ummul Mukminin yang mendapat jadwal pada hari itu ya. Nah, ini baru pulangnya agak lama ini ya, jam 8 sampai jam 9, jam 9 sampai jam 10 kurang lebih. Jadi 2 jam pada pagi hari Nabi beristirahat atau Nabi berada di rumah salah satu dari istrinya. Jadi Rasulullah SAW memiliki jadwal yang sangat adil bagi istri-istri beliau ya. Yang dari keadilan beliau yang pertama adalah setiap pagi pasti dikunjungi ya, dan yang kedua adalah setiap istri memiliki jadwal yang sama rata ya. Jadi pada hari ini siapa, besok siapa, besoknya lagi siapa, dan begitu seterusnya ya, kecuali jadwal menetap dari Sayyidatuna Saudah radhiyallahu anha ya. Sayyidatuna Saudah beliau memberikan jadwal menetapnya untuk Aisyah ya. Beliau yang dengan kerelaan sendiri, dengan keredaan beliau sendiri mengatakan kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, kalau nanti jadwal hari-hari saya, maka saya relakan engkau berada di Sayyidatuna Aisyah ya. Jadi jadwalnya untuk Aisyah. Jadi kalau semua istri Nabi mendapatkan 1 hari, maka Aisyah mendapatkan 2 kali ya, karena yang satu berasal dari Sayyidatuna Saudah. Jadi Rasulullah hanya mengunjungi saja di pagi hari, namun untuk menetap maka Nabi menetap di kediaman Aisyah radhiyallahu anha. Mengapa demikian? Karena Sayyidatuna Saudah melihat bahwa kalau Nabi bersama Aisyah itu waktunya akan lebih produktif, waktunya akan lebih efektif. Untuk apa? Untuk mengajarkan Aisyah ya, untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang beliau miliki ya, untuk meneruskan kembali pengetahuan beliau, dibandingkan kalau Nabi bersamanya ya, artinya bersama Saudah. Karena Sayyidatuna Saudah itu usianya ketika hijrah ke Madinah sudah 58 ya, menikah dengan Nabi usia 55 ya, kemudian 3 tahun kemudian hijrah ke Madinah usianya 58. Sementara Sayyidatuna Aisyah ya pada saat itu usianya 9 tahun dan wanita yang paling cerdas di antara seluruh perempuan dari bangsa Arab ya. Sayyidatuna Aisyah itu wanita yang paling cerdas. Bahkan ulama mengatakan dari seluruh perempuan di muka bumi, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha adalah perempuan yang paling cerdas. Itulah mengapa sebabnya Allah memerintahkan
Rasulullah SAW untuk menikah dengan Sayyidatuna Aisyah walaupun ketika hijrah usianya baru 9 tahun. Ya, kenapa? Ya karena eh, hanya beliau yang bisa merekam dengan sangat lengkap ilmu-ilmu yang akan disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka usia 9 tahun Nabi menikah dengan Sayyidah Aisyah dan ilmunya ditransfer dengan demikian banyak. Ketika Rasulullah wafat, ya Aisyah itu baru berumur 18 tahun. Ya, 18 tahun atau 19 tahun sekitar itu. Ya, begitu Nabi wafat, Sayyidatuna Aisyah yang usianya masih sangat muda, masih 18 tahun, tapi full dengan ilmu dari Rasulullah SAW. Maka Sayyidatuna Aisyah menggantikan posisi Nabi, meneruskan dari ilmu-ilmu yang beliau dapat dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak heran Sayyidah Aisyah adalah perempuan yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Inilah dia rahasianya mengapa Aisyah itu dinikahkan pada usia yang demikian dini. Ya karena mau bagaimana lagi waktunya hanya itu saja waktunya. Nggak ada waktu lagi. Ya begitu hijrah mau nggak mau Aisyah sudah harus dipersiapkan untuk merekam ilmu pengetahuan dari Rasulullah SAW. Ya kalau misalnya nunggu usia 15 tahun berarti hanya sisa 3 tahun saja, 3 tahun terakhir dari umurnya Rasulullah SAW kan begitu ya. Allah Maha tahu ya sampai kapan Rasulullah akan diwafatkan dan kapan waktu yang paling tepat Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah ya. Jadi memang atas perintah Allah ini ya. Rasulullah menikahi Sayyidatuna Aisyah atas perintah Allah. Umur 6 tahun waktu belum hijrah masih di Mekah ya beliau Nabi hanya mengkhitbah. Jadi mengikat ya, tapi begitu hijrah itulah dia waktunya Aisyah tinggal bersama Rasulullah SAW. Memang kebutuhannya untuk itu, untuk utamanya adalah untuk menerima ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya begitu. Baik, jadi kita kembali ke rutinitas. Jadi Rasulullah SAW pada pukul 8 beliau akan menetap ya, akan pulang ke kediaman salah satu istrinya ya. Jadi sudah dijadwal dengan rapi, dengan tertib, dengan adil ya. Hari ini pulang ke rumah Sayyidatuna Zainab. Ya, besok pulang ke rumah Sayyidatuna Sofia. Besok pulang ke rumah Sayyidatuna Maimunah. Besoknya lagi terus bergiril ya. Sampai ketika dapat jadwal Sayyidatuna Saudah itu diberikan untuk Aisyah begitu dan seterusnya seperti itu. Jadi beliau akan pulang dan akan menetap agak lama ketika pukul 8 ini sampai kurang lebih pukul 10 pagi 2 jam ya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kalau sudah berada di rumah ya? Nah, kalau ini boleh dibilang Nabi sudah berada di rumah, artinya Nabi sudah pulang ke rumah ya. Kalau tadi pagi-pagi pukul 6 belum bisa dibilang pulang ya, hanya singgah saja sebentar, kemudian hanya menjenguk saja sebentar ya. Tapi kalau yang pukul 8 ini Nabi sudah menetap di rumah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika di rumahnya? Yang pertama, Nabi membantu dari segala keperluan ya, dari segala pekerjaan rumah tangga istrinya ya. Jadi Nabi tidak pernah malu untuk membantu pekerjaan rumah daripada istrinya. Ya, ada seorang sahabat bertanya, "Wahai Ummul Mukminin Aisyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi kalau sedang di rumah?" Maka Nabi SAW menjawab, "Ma yaf'alu," Sayyidah Aisyah menjawab, "Ma yaf'alu ahadukum fi mihnati ahli." Ya, biasa saja seperti kalian kalau sedang ada di rumah. Ya, Nabi juga begitu sama. Yakhsifuna alaih wa yakhitu thawbah wa yarfa' da'lwah ya. Nabi itu menjahit,
Kalau sendalnya putus dijahit sendiri, kalau ada baju yang robek ditambal sendiri, ya. Kemudian juga mengisi air bak mandi, ya, sehingga penuh bisa dipakai oleh istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau sedang dapat rezeki, ada yang bisa dibelanjakan, Nabi akan berangkat sendiri ke pasar, ya, kemudian membeli bahan makanan, ya, secukupnya untuk persediaan istri beliau di rumah. Nggak pernah malu Rasulullah SAW, ya. Beliau memandang dirinya sama seperti orang lain, sama seperti sahabatnya, tidak pernah merasa beliau adalah seorang pemimpin, ya, kastanya yang paling tinggi, harus dihormati, harus dihargai, enggak. Ya, jauh sekali dari sifat yang seperti itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membersihkan rumah, merapikan rumah dan seterusnya. Ini yang dilakukan oleh Nabi ketika berada di rumah. Atau, ya, ketika beliau sudah menetap di rumah, maka Nabi menerima para tamu. Ya, ini juga merupakan jam khusus bagi para sahabat untuk berkonsultasi secara pribadi, ya, atau hanya untuk menemui Nabi secara pribadi. Ya, kalau ingin menemui secara umum di khalayak ramai, sahabat nanti bisa menunggu di masjid, ya. Ini sebentar lagi mau ke masjid nih Nabi nih, ya. Tapi kalau ingin menemui Nabi secara pribadi, secara private, maka ditemukannya lah di rumah, ya, seperti itu, ya. Dan sahabat rata-rata sudah tahu jadwalnya Rasulullah SAW, sudah tahu, ya, hari ini di rumah siapa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah di rumah Ummu Salamah, apakah di rumah Ummu Habibah dan seterusnya, ya. Maka sahabat datang, ya, diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka akan berbincang-bincang, menanyakan masalah dan seterusnya, ya. Jadi pintu rumah Nabi selalu terbuka untuk semua orang, ya, baik kaya, baik miskin, baik tua, baik muda, siapapun. Nabi terbuka tangannya, terbuka pintunya untuk kaum muslimin, ya, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian, ya, kalau sudah setelah masa-masa perjanjian Hudaybiyah, itu lebih ramai lagi, ya, sahabat yang berkunjung, ya, karena umat Islam, perkembangan kaum muslimin itu sudah semakin luas, ya. Maka disitulah Nabi menerima tamu-tamu dari luar Madinah, ya. Ada dari Yaman datang untuk menemui Nabi, dia terima di rumahnya. Nah, pada jam-jam itu, ya, atau ada tamu dari Syam datang, ya, Nabi menerima pada jam-jam tersebut di kediaman beliau, ya. Kalau laki-laki langsung di ruang tamu, kalau perempuan maka akan berada di kamar sebelahnya. Jadi kamarnya saling bersebelah-sebelahan. Kemudian apalagi yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, ya, mungkin itu saja. Jadi ada kalanya membantu tugas-tugas istrinya, dan yang ada kalanya pula beliau menerima tamu baik laki-laki maupun perempuan. Ada sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menerima tamu Sayyidina Abu Bakar, ya, di kediaman salah satu istri beliau, di kediaman Sayyidah Aisyah waktu itu, ya. Waktu itu Nabi sedang menetap di kediaman Sayyidah Aisyah. Beliau sedang berbincang-bincang dengan Sayyidina Abu Bakar dalam keadaan gamisnya Nabi itu terbuka hingga betis, ya. Jadi betisnya Nabi kelihatan, dan Nabi tidak merapikan, ya, pakaiannya. Nggak apa-apa, ya, Sayyidina Abu Bakar melihat betisnya Nabi. Kemudian datang lagi tamu berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ternyata Sayyidina Umar. Maka dipersilahkan masuk, duduk di ruang tamu lagi, ya. Dan Nabi masih kelihatan betisnya, begitu, ya. Maka mereka bertiga berbincang-bincang. Kemudian datang lagi tamu berikutnya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Wah, ini kedengarannya Sayyidina Utsman nih mau datang nih, ya. Maka Nabi merapikan gamisnya, ya, sehingga tadinya betisnya kelihatan jadi nggak kelihatan, ya. Kemudian Utsman masuk ke dalam kamar tamu dan mereka berbincang-bincang berempat. Selesai itu, pulanglah tamu-tamu Rasulullah SAW. Aisyah istrinya bertanya, ya Rasulullah, tadi Abu Bakar datang, ya, ayahnya, ya, tadi ayah saya datang. Kemudian Umar bin Khattab datang, ya, tapi engkau tidak merapikan pakaiannya, tidak membetulkan posisi pakaian sehingga betismu kelihatan, ya. Tapi begitu Utsman datang,
engkau merapikan pakaiannya, menutupi betis. Kenapa ya Rasulullah? Aku malu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku malu sama Utsman. Ya, jadi betisku aku tutupin. Kenapa Nabi malu kepada Utsman bin Affan? Kata Nabi, sesungguhnya malaikat itu malu kepada Utsman. Maka aku pun malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada Utsman, ya. Maka aku pun malu kepada beliau. Nah, ini salah satu hadis yang terjadi pada jam-jam seperti itu, ya, pada pukul 8 sampai 9 atau 9 sampai 10 ketika Nabi sudah menetap di kediaman istri beliau, ya. Baik, jadi ini yang bisa kita sampaikan dari rutinitas beliau di materi ke-8 ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.